Saudara, para calon presiden akan adu gagasan soal pertahanan, keamanan, hubungan internasional, dan geopolitik dalam debat ketiga. Sebelum debat, para kandidat saling lempar kritik. Bagaimana kesiapan capres dan apa saja pendalaman yang diharapkan dalam debat nanti? Lengkapnya dalam ulasan Istana bersama jurnalis Kompas TV Friska Clarissa. Debat ketiga Pilpres segera digelar. Para calon presiden Anies Baswedan, Prabowo Subianto, Ganjar Pranowo akan adu gagasan soal pertahanan, keamanan, hubungan internasional, hingga geopolitik. Lalu bagaimana kesiapan dan persiapan para kandidat menjelang debat yang akan berlangsung panas? Lengkapnya dalam ulasan Istana bersama saya Friska Clarissa. Para calon presiden segera adu gagasan soal pertahanan, keamanan, hubungan internasional, dan geopolitik. Calon presiden nomor urut 1 Anies Baswedan mengaku siap menghadapi debat capres pada 7 Januari mendatang dengan baca buku dan berdiskusi. Debat ya mulai baca-baca, mulai ngobrol-ngobrol, merefresh memori kita tentang tema-tema yang nanti akan diangkat. Di sisi tim kampanye nasional Prabowo Gibran percaya diri, tema debat ketiga Pilpres nanti akan menguntungkan Capres nomor urut 2 Prabowo Subianto yang berkarir lama di militer, sekaligus kini menjabat Menteri Pertahanan. Januari tentu Pak Prabowo sangat siap ya, karena bidangnya soal pertahanan dan geopolitik. Hal yang sangat Pak Prabowo pahami dan geluti sehari-hari selama puluhan tahun beliau berkarir di militer dan sekarang sebagai Menhan. Sementara Capres nomor urut 3 Ganjar Pranowo mengaku mendapat masukan dari pendukungnya di Komisi 1 DPR jelang debat ketiga Capres yang bahas soal pertahanan. Ganjar juga menyinggung pembelian pesawat bekas untuk pertahanan. Sangat optimis kan, kalau soal menguasai debat keputusannya sesuai nggak gitu aja. Ya. Dan kita tidak bisa lagi berbicara pertahanan kita tapi belinya pesawat bekas, nggak ada. Jelang debat, Capres-Cawapres saling melontarkan kritik, salah satunya soal alat utama sistem senjata atau alutsista. Di sela kegiatan kampanye di Demak, Jawa Tengah, Capres nomor urut 3 Ganjar Pranowo menilai kebutuhan alutsista di Indonesia harus disiapkan serius, dibarengi dengan kesiapan prajurit TNI dari 3 matra darat, laut, dan udara. Ganjar juga menilai Indonesia punya kemampuan memproduksi alutsista sendiri. Kita bicara dari sisi alutsista dan kebutuhan dasar yang mesti terpenuhi, maka matra darat, laut, udara sekarang mesti kita siapkan sungguh-sungguh. Dan yang kita tanya adalah penggunanya. Jangan sampai penggunanya tidak siap. Maka kalau kita mau bicara transisi alutsista, maka transisinya jangan kejauhan karena peralatan alutsista makin hari makin modern. Yang kedua tentu kita berbicara soal industri pertahanan dalam negeri yang sebenarnya kita punya kemampuan. Kalaulah kebutuhan itu tinggi kan lebih baik produksinya juga ada di dalam negeri. Sementara dari pasangan calon nomor urut 1, Cawapres Muhaimin Iskandar menyindir soal utang Indonesia akibat pembelian alutsista. Muhaimin mempertanyakan negara tidak sedang perang tetapi membeli alat perang banyak. Muhaimin menilai utang lebih baik digunakan untuk pengadaan alat pertanian daripada alat perang. Kalau kita nggak perang, kenapa kebanyakan utang beli alat perang? Lebih baik utang untuk beli alat pertanian. Pertahanan yang sesungguhnya adalah pangan, pertahanan yang sesungguhnya adalah kemampuan para petani untuk berproduksi. Itu sehingga insya Allah, bismillah, kita ini mau mengatasi yang paling dirasakan berat oleh rakyat, bukan mengatasi mimpi-mimpi yang lain. Kritik yang dilontarkan Ganjar dan Muhaimin soal alutsista secara tidak langsung menyasar kepada Capres nomor urut 2 Prabowo Subianto yang juga menjabat sebagai Menteri Pertahanan. Juru bicara TKN Prabowo Gibran menanggapi kritikan Ganjar dan Muhaimin sebagai hal yang biasa dalam kontestasi politik dan menganggap calon lain panik.
TKN Prabowo Gibran percaya diri capresnya akan menjelaskan program dengan baik dalam debat tanpa menjatuhkan lawan. Panikan itu terjadi di capres yang lain, sehingga kalau kita melihat yang posisi yang tinggi itu pasti akan diserang sebisa mungkin. Jadi saya kira ini ya sesuatu hal yang biasa terjadi lah. Ini kan sama-sama kita melihat bahwa Pak Prabowo itu tidak pernah menyerang orang lain. Ya, itu satu hal yang Pak Prabowo tidak pernah menyerang, dari dulu tidak pernah menyerang, ya kan? Jadi kalau Prabowo diserang sekarang dan diserang dengan tim antar tim, ya tentunya antar tim yang akan mencoba untuk berdiskusi, akan juga mengklarifikasi. Pengamat militer yang juga Kepala Center for Intermestic and Diplomatic Engagement, Anton Ali Abbas menyebut ada sejumlah poin yang diharapkan dapat dikupas mendalam pada debat ketiga Capres nanti. Antara lain kesejahteraan prajurit, alutsista, visi poros maritim di mata masing-masing calon presiden, serta tantangan pertahanan, keamanan, hubungan internasional dan geopolitik dalam 5 tahun mendatang. Yang diharapkan dan diprediksi akan jadi tema spesifik yang ramai dan paling urgent di debat ketiga nanti. Ya, bagaimana ngomong tentang kesejahteraan, ngomong tentang pembangunan kekuatan, ngomong tentang penanganan korupsi. Yang terakhir tentu poros maritim dunia. Oke. Kita ngomong kebijakan tuh ngomong tentang keberlanjutan. Yep. Yang ngomong tentang istilah poros maritim dunia ini hanya timnya Mas Andi. Gitu. Menggunakan frasa secara lengkap. Mas Bobi timnya menggunakan poros maritim. Kalau timnya Pak Jamal cuma ngomong tentang maritim, menggunakan kata maritim, nggak ada kata poros maritim. Nah ini sebenarnya kita mau ke depan itu kayak apa? Evaluasi dari praktik yang dilakukan oleh Jokowi dalam 10 tahun ini seperti apa? Sehingga kalau kita ngomong tentang keberlanjutan, apa yang mau dilanjutkan? Itu sih, publik dan harapan saya tentu saja nanti 1, 2, 3 bisa mengelaborasi itu. Kita ingin membangun 5 tahun ke depan itu mau seperti apa? Gitu. Tantangan apa, pembangunannya kayak apa? Gitu. Hadirnya debat calon presiden selalu ditunggu. Tapi yang jelas debat harus berlangsung dengan kaya gagasan, tak sekadar pertarungan untuk menjatuhkan lawan. Rizka Clarissa, Sultoni, Kompas TV, Jakarta.